Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Adriani, kelas D1 NIM 092-2021-0030. Materi cooling tower atau unit pendingin. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, prinsip kerja dari cooling tower, yang kedua, fungsi cooling tower, yang ketiga, macam-macam cooling tower, dan yang terakhir adalah komponen dari cooling tower. Pertama yaitu prinsip kerja cooling tower. Cooling tower adalah suatu sistem refrigerasi yang melepaskan kalor ke udara. Cooling tower bekerja dengan cara mengontakkan air dengan udara dan menguapkan sebagian air tersebut. Luas dari permukaan air yang besar dibentuk untuk menyemprotkan air lewat nozzle atau memercikkan air ke bawah dari suatu bagian ke bagian lainnya. Prestasi sebuah cooling tower basah tergantung dari temperatur bola basah dari udara yang masuk. Prestasi dari cooling tower biasanya ditunjukkan dalam hubungan range dan approach range adalah perbedaan temperatur antara temperatur air yang masuk dan temperatur air yang keluar dari menara pendingin. Sedangkan approach adalah perbedaan temperatur antara temperatur air yang keluar dari cooling tower dan temperatur bola basah udara yang masuk ke cooling tower. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu fungsi cooling tower. Adapun fungsi dari cooling tower itu sendiri yaitu cooling tower sangat dibutuhkan oleh industri sebab cooling tower merupakan bagian dari utilitas yang banyak digunakan, di mana cooling tower memproses air yang panas menjadi air dingin yang digunakan kembali dan bisa dirotasikan. Di mana cooling tower juga salah satu alat yang berfungsi mengolah air untuk mengatasi masalah polusi lingkungan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu macam-macam cooling tower. Adapun macam-macam dari cooling tower berdasarkan arah aliran udara. Yang pertama yaitu cross flow, yang kedua counter flow. Kemudian macam-macam cooling tower berdasarkan cara pemakaian alat bantu seperti fan dan blower, terdiri atas induced draft atau alat bantu berada di bagian puncak tower. Kemudian yang kedua forced draft atau alat bantu berada di bagian bawah tower. Kemudian macam-macam cooling tower berdasarkan kondisi aliran udara bebas tanpa alat pembantu. Yang pertama yaitu atmosfer atau udara pada kondisi atmosfer mengalir bebas tanpa pemakai penutup tower. Kemudian yang kedua yaitu natural draft atau udara mengalir dalam udara pendingin dari tower namun kondisi udara belum tentu atmosfer. Kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu komponen-komponen cooling tower. Adapun komponen cooling tower berdasarkan menara pendingin meliputi pertama yaitu rangka wadah. Di mana rangka wadah di sini yaitu hampir semua menara memiliki rangka berstruktur yang menunjang tutup luar wadah atau motor. Kemudian komponen cooling tower yang kedua yaitu bahan pengisi. Biasanya menara pendingin menggunakan bahan pengisi untuk memfasilitasi pemindahan panas dengan memaksimalkan kontak udara dan air. Kemudian komponen cooling tower yang ketiga yaitu kolom air pendingin. Kolom air dingin terletak pada bagian bawah menara dan menerima air dingin yang mengalir turun melalui menara dan bahan pengisi. Kolam biasanya memiliki sebuah lubang atau titik terendah untuk mengeluarkan air dingin. Namun dalam beberapa desain, kolam air dingin berada di bagian bawah seluruh bahan pengisi. Kemudian komponen cooling tower yang keempat yaitu saluran udara masuk, di mana saluran udara masuk merupakan titik masuk bagi udara menuju menara. Kemudian komponen yang kelima yaitu draft fan, di mana draft fan di sini berfungsi untuk mengirim aliran udara dari atau menuju menara pendingin untuk melakukan perpindahan kalor dengan air yang dilewati. Kemudian komponen yang keenam yaitu nozzle. Nozzle di sini yaitu berfungsi mendistribusikan air untuk membasahi bahan pengisi. Distribusi air yang seragam pada puncak bahan pengisi adalah penting untuk mendapatkan pembahasan yang benar dari seluruh permukaan bahan pengisi. Nozzle dapat dipasang dan menyemprot dengan pola bundar atau segi empat, atau dapat menjadi bagian dari rakitan yang berputar seperti pada menara dengan beberapa potongan lintang yang memutar, di mana bahan nozzle di sini terbuat dari PVC, kuningan, dan polipropilen.
unit penyedia udara bertekanan. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama penyediaan udara bertekanan, yang kemudian yang kedua konsep dasar dan pertimbangan dari desain, yang kemudian yang ketiga komponen penyedia udara bertekanan, dan yang terakhir tentang instalasi penyedia udara bertekanan. Pokok bahasan yang pertama yaitu penyediaan udara bertekanan. Udara merupakan salah satu dari fluida selain dari oli. Udara bisa menjadi energi gerak yang lebih bersih dari oli atau motor penggerak lainnya. Agar udara tersebut dapat menjadi energi, harus dimanfaatkan menggunakan sebuah alat. Kemudian udara bertekanan tersebut dibersihkan atau difilter sebelum dihubungkan ke komponen lainnya. Adapun spesifikasi kualitas udara ditentukan oleh 3 komponen yang dikenal dengan PWO. Yaitu P-nya adalah partikel, W adalah water atau measure content, dan yang O adalah oil atau oil vapor. Berikut adalah persyaratan udara menurut ISO 8573-1/2010 atau ISPE dan dalam pedoman udara bertekanan. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan kualitas udara. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar dan pertimbangan desain. Rancangan sistem udara bertekanan untuk industri farmasi berbeda dengan industri lain karena persyaratan spesifikasi udara bertekanan terutama untuk yang berkontak langsung dengan produk tidak sama. Dan ada 3 parameter utama yang hendak ditetapkan terlebih dahulu sebelum mendesain sistem udara bertekanan. Yang pertama yaitu kualitas udara bertekanan, yang kedua penggunaan udara bertekanan, dan yang terakhir volume udara bertekanan yang dibutuhkan atau kapasitasnya. Kemudian adapun udara bertekanan yang keluar dari sebuah kompresor dapat mengandung semua atau sebagian dari komponen berikut ini, yaitu partikel debu, uap dan uap air, aerosol oli atau uap oli, partikel akibat gesekan, dan mikroorganisme. Adapun sistem yang kita akan install harus didesain untuk menghilangkan kontaminan dan dapat dikendalikan sampai ke hilir terhadap semua parameter di atas. Begitu udara bertekanan dihasilkan. Pemantauan secara rutin juga harus dilakukan sebelum didistribusikan untuk memastikan kebersihan baik secara fisik maupun mikrobiologi. Adapun komponen penyedia udara bertekanan yaitu secara umum terdiri dari yang pertama yaitu kompresor. Kemudian kompresor ini berfungsi sebagai penghasil udara bertekanan. Dalam hal ini lebih diutamakan menggunakan oil free lubricated compressor, di mana oil free bermakna tidak ada oli di area kompresor. Tapi kompresor sendiri tetap memerlukan oli untuk melupaskan area gigi atau gear dan dipisahkan dengan menggunakan segel. Di sini terdapat gambar bagian-bagian dari kompresor. Kemudian komponen penyedia udara bertekanan selanjutnya yaitu tangki udara, di mana tangki udara digunakan untuk menyediakan kapasitas lonjakan source untuk memenuhi kebutuhan proses puncak dan meminimalkan perubahan tekanan sistem dalam periode permintaan puncak. Tangki ini berfungsi sebagai pendingin. Kemudian komponen penyedia udara bertekanan selanjutnya yaitu air service unit, di mana pada gambar air service unit ini terdiri dari pengering atau drain yang berfungsi menghilangkan uap air, kemudian filter untuk menghilangkan uap oli dan partikulat, kemudian pengatur tekanan regulator yang berfungsi mengurangi tekanan udara sampai ke batas yang ditetapkan untuk pengguna akhir. Kemudian yang terakhir adalah manometer yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Kemudian komponen udara bertekanan selanjutnya yaitu air pressure reservoir, di mana air reservoir tank adalah tangki yang berfungsi untuk menyimpan udara. Tangki ini memiliki fungsi sebagai kompresi udara dan tekanan udara sebagai sumber stabilisasi. Kemudian komponen udara bertekanan selanjutnya yaitu pipa distribusi, di mana sistem distribusi ini terdiri dari selang pneumatik, yang mana selang pneumatik ini berfungsi untuk menghubungkan antara komponen-komponen pneumatik dan mendistribusikan udara ke titik pengguna pada tekanan dan kecepatan air yang ditetapkan untuk menurunkan kualitasnya.
Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu instalasi penyedot udara bertekanan, di mana di sini terdapat gambar sebuah instalasi penyedot udara bertekanan. Pada instalasi pada gambar ini yaitu udara yang dihisap kompresor disimpan dan dimanfaatkan dalam tangki udara. Keluaran tangki udara dihubungkan ke saluran pembuangan air dan akumulator udara. Keluaran akumulator udara ada yang dihubungkan untuk pemakaian non-pneumatik dan pneumatik. Untuk pemakaian pneumatik dipasang air service unit sebelum udara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.